Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr pada malam Al-Qadr. Wa ma adraka taukah engkau Muhammad ma lailatul qadr, apa lailatul qadr itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu malam yang jauh lebih bagus daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, pada saat itu semua para malaikat diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi. Warruhu, termasuk malaikat Jibril, biizni rabbihim min kulli amr, karena mendapat izin dari Tuhan mereka membawa dawuh perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maka ucapan salam dari Allah atau malaikat Jibril masuk ke tempat-tempat orang-orang yang beriman mengatakan Allahu yukri'ukas salam walakallah walaka al-maghfiratu minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr ini adalah surat yang disebut surat Madaniyah. Dua awalu suratin nazalat bil Madinah. Rasulullah tinggal di Madinah. Itu pertama, surat yang pertama kali yang diturunkan versi Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Murah Labid, ialah pertama ayat yang diturunkan di Madinah adalah surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surat Makkiyah berjumlah 91, surat Madaniyah berjumlah 23. Ini pertama yang diturunkan di Madinah adalah surat pendek namanya surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini berjumlah 30 kalimah. Kemudian hurufnya berjumlah 121 huruf. Ayatnya cuma 5 ayat. Yang aneh di sini yang pertama, surat yang berbunyi satu surat diulang 3 kali, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr 3 kali. Ini bawa berita dahsyat tentang Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri itu kalau dihitung hurufnya lam, ya, lam, ta, alif, lam, qad, dal, ra berjumlah 9. Kalau 9 dikalikan 3 berarti 27. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang dibahas adalah Al-Qadr. Al-Qadr itu apa? Al-Qadr itu ukuran. Al-Qadr itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir Allah itu namanya Al-Qadr. Malam itu malam qadr. Malam itu malam takdir Allah. Malam itu malam keputusan. Malam itu malam yang istimewa. Malam itu ma adraka ma lailatul qadr. Disinilah dibahas ada 9 ilmu, katanya Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, Al-Qadr itu urusan Allah. Apa itu? Al-maut wal ajal war rizq. Masalah mati, masalah kapan diperintahnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Kapan manusia ditentukan rezekinya? Itulah malam rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita termasuk orang-orang yang
diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang yang bisa menikmati Al-Qur'an. Allahumma amin. Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ujuk-ujuk Allah kok mengatakan 1000 bulan? Atau kalau dihitung zaman sekarang salasan wasamanin sanah wa arba'ata asyur, 83 tahun 4 bulan. Menurut versi Imam Nawawi, di situ ada 2 ilmu. Yang pertama, kenapa Allah ujuk-ujuk mengatakan lebih bagus daripada 1000 bulan? Karena li'anna mulka Sulaiman khamsumi'ati syahrin wa li'anna mulka Dzulqarnain khamsumi'ati syahrin. Jadi kalau dikumpulkan kerajaan Nabi Sulaiman itu selama 500 bulan, kerajaan Raja Dzulqarnain selama 500 bulan, maka 2 kerajaan itu kalau digabung menjadi satu, yaitu menjadi 1000 bulan. Ini jauh. Lailatul Qadar ini, umat Muhammad ini mengamalkan amalan 1 malam saja pada malam Al-Qadar itu melebihi 2 kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Subhanallah. Kemudian ada lagi di dalam hadis dikatakan bahwa kerajaan Bani Umayyah berumur selama 1000 bulan. Bahwa Rasul pernah cerita kepada para sahabatnya, nanti akan ada kerajaan yang umurnya, atau dulu ada kerajaan yang umurnya hanya berjalan sampai 1000 bulan. Padahal Islam Nabi Muhammad SAW insyaallah rahmatan lil alamin sampai yaumil qiyamah. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, 1000 bulan ya. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan 1000 bulan? Ada satu cerita, yaitu yang dibawakan yang diceritakan komplitnya dalam kitab Durratun Nasikhin. Dulu ada seorang sahabat menangis terseduh-seduh karena ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril cerita kepada Rasulullah, ya Muhammad ke sini. Dulu zaman Bani Israel ada orang namanya Syam'un al-Ghazi. Kemudian Syam'un al-Ghazi ini perang fisabilillah. Setiap siang dia puasa, setiap malam dia tahajud, dan hidupnya seperti itu sampai akhir hayatnya. Itu dilakukan, ikut jihad, ikut perang fisabilillah, dilakukan selama 83 tahun. Fata'ajjaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ta'ajjub mendengarkannya. Akhirnya singkat cerita, malaikat Jibril melanjutkan lagi ceritanya. Itu namanya Muhammad Syam'un al-Ghazi. Dia ini ikut perang fisabilillah. Dia ini orang sakti, orang ampuh luar biasa. Kalau dia ini punya senjata kalau ditancapkan bisa keluar air minum, kalau ditancapkan keluar makanan. Itulah kehari-hariannya. Akan tetapi pada akhir hayatnya disiksa oleh orang-orang kafir, termasuk istrinya sendiri, maka dia mau dibakar hidup-hidup. Setelah mau dibakar hidup-hidup, dia berdoa munajat kepada Allah, ya Allah, zalzilhum wa ahlikhum wa ahlikil kafarata wadzalimin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir, ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim. Maka pada saat itulah Syam'un al-Ghazi, doanya, istighosanya, munajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hancurlah orang-orang kafir
maka mampuslah orang-orang kafir, tinggal dia hidup sendiri dengan kelompok orang-orang yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Akhirnya Syam'un al-Ghazi ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ceritanya Rasulullah ini diceritakan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah usai cerita itu, para sahabat pada menangis, lapor menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, kok ada orang semacam itu? Betapa besar pahalanya orang-orang semacam itu. Berarti kita ini kalah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah juga ikut menangis pula. Saat itulah malaikat Jibril datang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dilanjut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat itu semua para malaikat turun ke bumi. Memangnya malaikat dari mana? Menurut Imam Nawawi, malaikat ini yang tinggalnya ialah berada di Sidratul Muntaha, yang pekerjaannya tidak pernah turun dari tempat itu. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dipimpin oleh malaikat yang bernama Ar-Ruhul Amin, ialah malaikat Jibril. 4 malaikat ini yang dikomandani oleh para malaikat Jibril ini, semuanya 4 malaikat ini, kata Imam Nawawi, membawa bendera macam 4. Benderanya liwa'u Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa kemana oleh malaikat itu setiap tahun? Rupa-rupanya bendera berputar ini terus. Yang pertama ditancapkan di atas, persis di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera yang kedua ditancapkan di atasnya Baitul Maqdis. Bendera yang ketiga ditancapkan di Masjidil Haram Mekah. Bendera yang keempat ditancapkan persis di atasnya makom Nabi Isa atau Gunung Turi Sina. Subhanallah. Liwa'ul hamdi liwa'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka pada mengatakan, liman laqiyahu au liman takhalahu Allahu yukri'ukum assalam. Ya. Allahu yukri'ukum assalam walakal maghfirah walaka fi hadhil lailah al mubarakah rahmatun wa maghfiratun minallahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.